Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mini riset kami tentang usaha Lollipop Kosmetik. Berikut anggota-anggota kelompok kami, yang pertama Fitri, yang kedua saya sendiri Aidil, dan yang ketiga Gracia. Baik, kita akan masuk ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Latar belakang, Lollipop Kosmetik merupakan salah satu industri kosmetik yang baru memasuki pasar kurang lebih 3 tahun sejak tahun 2021 lalu. Setelah COVID-19, banyak UMKM yang terpaksa menutup toko karena omset yang diperoleh berkurang terus-menerus karena kebijakan pemerintah yang melarang masyarakat beraktivitas di luar rumah. Tetapi berbeda dengan toko ini, mereka memanfaatkan hal ini sebagai peluang untuk meningkatkan penjualan mereka karena kebanyakan aktivitas dilakukan secara online. Dulunya toko Lollipop Kosmetik pernah mengalami penurunan omset sama seperti UMKM lainnya. Tapi sejak beralih secara digital, usaha ini pelan-pelan mulai bangkit lagi, bahkan membuka cabang baru, salah satunya adalah yang berada di kawasan. Penelitian ini dilakukan untuk memahami seberapa besar dampak atau efektivitas strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh Lollipop Kosmetik sekarang dibandingkan dulu. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu toko kosmetik dengan nama Lollipop Kosmetik yang berada di Jalan Tuasan nomor 18 Sidoarjo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, 2037. Pada tanggal 10 September 2024 pukul 14.00 sampai dengan selesai. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah ada 2 cara, yaitu observasi langsung dan wawancara terhadap salah satu pegawai Lollipop Kosmetik bernama Darwin. Adapun langkah yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait penelitian yang dilakukan. Baik, hasil penelitian. Lollipop Kosmetik merupakan cabang ketiga yang dibuka di Kota Medan. Berdasarkan hasil review penjualan dari tahun ke tahun, diketahui bahwa usaha ini pernah mengalami penurunan penjualan karena wabah COVID-19. Beberapa tahun lalu, banyak UMKM yang hampir tutup, bahkan terpaksa gulung tikar karena kemerosotan penjualan yang cukup drastis. Hal ini dikarenakan kebijakan pemerintah yang melarang aktivitas masyarakat di luar rumah, mengakibatkan banyak toko sepi pengunjung yang berdampak pada penjualan. Mensiasati hal ini, pihak Lollipop Kosmetik sendiri mulai mengadopsi strategi pemasaran secara digital mengikuti anjuran pemerintah, di mana semua aktivitas dilakukan secara online tanpa terkecuali. Slide selanjutnya. Di masa pandemi COVID-19, hampir 90% masyarakat menghabiskan waktu di dunia online. Lollipop Kosmetik sendiri mulai menerapkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan platform digital seperti sosial media dan e-commerce. Lollipop Kosmetik melakukan pemasaran dengan membuat serta mengupload konten menarik terkait produk yang jual di sosial media. Bahkan mereka juga melakukan penjualan secara online melalui live TikTok yang sedang hits hingga hari ini. Dibandingkan dulu, tingkat penjualan Lollipop Kosmetik mulai mengalami kenaikan sedikit demi sedikit, hingga berhasil kondisi semakin stabil dan memungkinkan masyarakat beraktivitas kembali di luar rumah. Setelah dilakukan perbandingan, ternyata pemasaran secara digital melalui media sosial ataupun platform e-commerce jauh lebih menguntungkan. Omset yang diperoleh 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan pemasaran secara online.
Bahkan karyawan Lollipop Kosmetik menyatakan bahwa omset yang diperoleh setiap harinya lebih banyak secara online daripada offline store-nya. Dibandingkan dengan strategi pemasaran dulu yang hanya mengandalkan pemasaran secara langsung mengajak customer yang lewat dari toko untuk singgah, omset yang diperoleh belum seberapa. Ditambah, ketika pandemi COVID-19 melanda, hal ini menjadi tantangan yang besar yang dihadapi oleh Lollipop Kosmetik karena pada saat itu mengalami penurunan penjual yang sangat drastis. Bahkan saat itu kebanyakan UMKM atau usaha mulai banyak yang gulung tikar. Tetapi Lollipop Kosmetik ini berhasil mempertahankan usahanya dengan memanfaatkan situasi pada saat itu yang serba online. Mereka melakukan strategi secara digital melalui media sosial juga platform e-commerce lainnya. Keberhasilan Lollipop Kosmetik mempertahankan usahanya membuat usaha ini juga berhasil membuka cabang hingga 3 cabang di Kota Medan. Pemasaran yang dilakukan hingga saat ini juga sama, masih melalui online. Dan untuk mempertahankan customernya juga sekaligus meningkatkan penjualan produk, Lollipop Kosmetik terus melakukan pemasaran dengan cara membuat konten yang menarik di TikTok ataupun di Reels Instagram, membuat postingan setiap hari di Instagram, juga melakukan live streaming di TikTok seperti yang sedang hits sekarang ini. Biasanya produk yang dijual setiap harinya akan dikenakan atau diberikan diskon sebesar 5 hingga 10% pada beberapa brand tertentu untuk menarik perhatian pelanggan. Jika dibandingkan dengan pemasaran langsung, pemasaran secara online sangat mempengaruhi tingkat penjualan toko ini. Kebanyakan pendapatan diperoleh dari pemasaran secara online. Bahkan setiap harinya, toko Lollipop Kosmetik dapat memperoleh omset atau keuntungan sebesar 15 hingga 20 juta, bahkan bisa menembus hingga 30 juta di event-event tertentu seperti di Shopee 99. Jika dibandingkan dengan pemasaran langsung, pemasaran digital jauh lebih menguntungkan. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh adalah seperti biaya promosinya jauh lebih kecil karena hanya bermodalkan mendaftar atau membuat akun sosial media dan juga e-commerce. Selain itu, keuntungannya lainnya adalah jangkauannya jauh lebih luas karena tidak terbatas pemakainya. Seperti yang dialami oleh Lollipop Kosmetik, pemasaran digital menyelamatkan usaha ini dari gulung tikar di masa pandemi. Lollipop Kosmetik juga berhasil meningkatkan penjualan, bahkan mampu membuka cabang di Kota Medan yang masih bertahan hingga hari ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemasaran digital sangat berdampak pada penjualan produk. Bahkan di masa sekarang ini usaha dapat berjalan hanya dengan mengandalkan platform digital seperti media sosial dan juga e-commerce tanpa harus membuka offline store-nya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.